Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal shalihan litanawulil jannah min babi husnul khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul di majelis ilmu di Rumil ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini merupakan wasilah Allah datangkan keberkahan yang banyak dalam hidup kita, diberikan kemuliaan kepada keluarga kita, rumah tangga kita, dan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang qurratu a'yun, yang soleh-solehah, yang mengerti bahwa orang tuanya makin hari itu makin kurang, bukan makin mampu. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba lanjutkan kajian kita berkait dengan mencetak generasi Rabbani, ya, pun di dalamnya ada penekanan-penekanan tentang pemantapan akidah dalam bentuk pesucian jiwa. Jamaah yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 29, di mana Allah mengatakan, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian furqan, yakni kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Sama seperti kita mendidik anak-anak kita, tidak mungkin kita bisa mencegah mereka berbuat sesuatu yang kita larang, kecuali mereka tahu yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Maka wajiblah anak-anak ini berilmu tentang setiap apa yang dia lakukan. Ya, pun efek positifnya nanti kalau dia berilmu sebelum beramal, maka setiap amal yang dia lakukan akan mempertontonkan kekhusyuan. Kenapa? Karena dia paham yang dia lakukan. Contoh yang paling dasar saja. Ketika orang mengaku dirinya seorang muslim, sementara dia tidak tahu kalau Islam itu berdiri di atas dua pondasi. Pondasi yang pertama namanya pondasi ikhlas, ya, dimana kalau dia seorang muslim, maka seluruh ibadah yang dia lakukan harus orientasinya ini Allah. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tidak ada kesyirikan, ikhlas. Dan ikhlas artinya memurnikan agama hanya untuk Allah. Betul-betul dia paham bahwa yang saya lakukan dalam bentuk ibadah ini tidak untuk yang lain, tapi untuk Allah.
Kemudian yang kedua, kalau dia seorang muslim, dia harus paham bahwa setiap ibadah yang dia lakukan ini mendasari wala dan baro'ah. Baro'ah artinya berlepas diri kepada selain Allah. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Ya, barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah saja dan dia tidak menganggap taugut Tuhan selain Allah, maka dia telah mengikat diri dengan Allah dengan ikatan yang kuat. Itu namanya urwatul wusqa, ikatan yang kuat. Karena nanti kita akan dipertontonkan kelompok-kelompok Islam di masyarakat yang mudah mengatasnamakan Islam dan perbuatannya, tapi caranya batil. Contoh, kan orang sholat pengen khusyuk, betul? Mereka mengatasnamakan khusyuk, target kita khusyuk, bukan bener. Maka kalau bisa dalam masjid itu kan rame berjamaah, nggak bakal khusyuk dah. Mendingan masuk kamar kunci pintu tuh. Apa yang penting khusyuk. Atau kalau seandainya di masjid bikin kita bosen, nggak khusyuk, yuk sholat di tengah gunung, di atas air batu yang terhampar, maka khusyuklah kita mendengar gemericik air. Kayak betul ya. Itu pemahaman-pemahaman yang perlu dikritisi. Kalau seandainya di kamar kunci pintu datang khusyuk, Nabi dan sahabat udah duluan gitu. Kan dari dulu udah ada kamar. Bicara di dalam sholat di atas gemericik air juga, Imam Syafi'i tinggal di mana? Mesir. Di Mesir itu air berlimpah ruah, sungai Nil itu sungai yang nggak pernah kering, ya. Yang dalam riwayat dikatakan sungai dari sorga itu. Wallahu a'lam bishawab. Nil dan effort itu ya. Jadi kan satu bukti bahwa kalau seandainya baik mereka lakukan, tidak. Ya, Islam bukan itu, tapi khusyuk itu bukan itu gitu loh. Khusyuk lebih mengarah kepada kebenaran dalam beribadah dan pemahaman ketika melakukannya. Ya kalau benar itu di mana kalimat benarnya, Ustaz? Ada firman Allah, ada sabda Rasulnya, itu benar. Nah, maka kalau sudah benar, setiap yang benar itu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang tidak benar, walaupun terkesan benar di mata manusia, ujungnya tidak benar. Namanya thariqat. Cara-cara tiap guru beda-beda. Nah kan suka dengar kan, thariqat apa nih? Itu thariqat itu artinya cara pemahaman. Thariqat Naqsabandi, thariqat ini, thariqat itu, macam-macam thariqat di Indonesia ini. Itu cara beragama. Ya, sekarang tinggal jadi masalah cara beragamanya siapa. Karena di kita ini jujur ya, ketika kebenaran mendatangi kita ini, orang Indonesia banyak yang ketakutan. Contoh yang paling gampang aja kemarin tuh, ketika Saudi menggempur Yaman, ya langsung kontan efek negatifnya ke negeri kita, situs Islam mau dihancurkan, betul? Kenapa mau dihancurkan? Karena khawatir sekali Indonesia ini orang Islam tahu tentang keburukan Syiah di negeri kita. Karena kalau sampai tahu, yang rusak apa? Negeri. Karena Syiah itu sudah, agenda Syiah itu sudah dipakai di agenda Indonesia kan. Tanggalan-tanggalan Indonesia itu sudah banyak ritual Syiah. Ya contoh apa? Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, itu kan semua ritual Syiah. Coba aja buka di Google, buka di browser, siapa orang yang pertama kali mengadakan Maulid, Isra Mi'raj, kemudian Nuzulul Quran, pasti nanti rujukannya itu abad ketiga Hijriyah. Pertama yang mengadakan itu Syiah Fatimiyah, Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyun. Karena kalau nyampenya ke sahabat nggak ada yang ngadain. Berarti kalau sampai orang Indonesia tahu ini banyak ritual Syiah dipakai di agenda negara, waduh, berarti harus berubah tanggalan negeri ini, betul? Makanya kekhawatiran sangat tinggi sekali. Nah sehingga ketika kebenaran sampai, dakwah pun disampaikan, banyak orang mulai kayak orang kebingungan. Mulailah fitnah dilontarkan. Oh ini ajaran sesat nih. Oh ini nggak benar nih. Ini nggak itu. Kenapa? Karena kekhawatiran mereka.
Mereka sudah berdiri di atas organisasi kelompok-kelompok tertentu kan, sampai agenda negara pun sudah seperti itu. Iya, karena memang kalau kita pahami secara betul-betul, dulu awal-awal kemerdekaan di negeri kita ini memang seluruh ormas dikumpulkan. Nah, ya, sudah, kita jangan ngomong perbedaan, yang penting persatuan untuk mendaklukkan Indonesia gitu kan. Cuma belum tuntas, sudah terjadi agresi Belanda 1, 2, kemudian PKI, dan tidak tuntas hingga Super Semar hilang, ya, tidak jelas ini Indonesia mau dibawa kemana. Mulailah 3 kelompok negeri ini mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan penguasa negeri, dari pemahaman DITII yang mengatasnamakan Islam, nasionalis yang mengatasnamakan nasional, dan paham PKI, ya, dari kelompoknya. Kalau DITII Sekar Mekar Kartosuwiryo, ya, kemudian kalau nasionalis ini lebih ke arah Marhins, Pak Karno. Kemudian kalau ke PKI-nya ya Aidit itu, ya, karena Aidit juga ini kan darah Arab. Aidit itu bangsa, kayak saya Subhan Bawazir, itu Aidit itu nama bangsa, dia turunan Arab, tapi lebih mengarah kepada para habaib yang mengatasnamakan turunan Rasul. Nah, ya, jadi jangan heran kalau seandainya Hos Umar Cokro Aminoto ini punya murid-murid hebat, tapi hebatnya macam-macam, ya. Hebat jadi Sekar Mekar Kartosuwiryo, hebat jadi Soekarno, hebat jadi Aidit, dan seterusnya gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, efeknya ke kita nih, ya, ketika kita ngomong qala Allah wa qala Rasul sesat. Yang betul qala ustazi, kata ustaz saya, begitu kan. Ya, kitanya lagi nggak pandai menyampaikan, kepancing emosi. Akhirnya terlontar di mulut kita cuma perbedaan, mengatakan ya udah kalau gitu lakum dinukum waliyadin. Jangan, ya. Ini agama tuh nggak bisa pakai emosi. Agama harus dengan hujah atau dalil. Dan nanti juga ujungnya kita harus ngerti bahwa hidayah ini milik Allah. Makanya saya sampaikan dengan bahasa yang mudah di surat Al-Ahzab, ya, Al-Anfal ayat 29. Intattaqullah yaj'al lakum furqanan. Ini kunci gampang sekali kok. Kita pakai bahasa yang gampang, kan agama ini gampang kok. Ya, intattaqullah yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kalian furqan. Saya masih ingat dulu zaman-zaman awal-awal dakwah tahun-tahun 2000-an, banyak guru-guru kami mengatakan ini pemahaman Wahabi, pemahaman sesat ini. Bisa kacau, bisa gini, bisa gini. Tapi kalau buat kami ini malah terfikir, ya udah kita buktikan saja di lapangan. Ya, bisa gak kalian masuk seperti kami berdakwah, masuk ke semua kalangan, masuk ke semua kelompok. Ya ternyata sampai sekarang aman-aman saja. Tapi banyak juga teman-teman kami yang gak aman, ternyata kembali kepada personalnya. Mampu gak kita ini bersahabat di luar kajian? Mampukah kita ini menjadi orang yang profesionalis di dalam berdakwah? Ketika kita bicara sama yang lebih tua, harus kita anggap sebagai kakak, yang seumurannya sebagai sahabat, yang kecilnya sebagai adik. Kadang anak-anak kita anggap anak kita sendiri, yang bukan dibuat-buat, tapi memang kita tahu sekali perlu ilmu khusus untuk mendakwahi sesuatu, karena nanti yang memudahkannya itu Allah. Jangan kita anggap kalau orang ngerti karena kita, terus kita langsung sombong. Untung saya ngomong. Bukan begitu, gitu ya. Itu yang bikin dia paham siapa? Allah. Makanya apa sih kita suruh sering mentadaburi Quran, Bu? Pak, ya, kita suruh sering mentadaburi Quran. Kenapa? Karena di Quran itu banyak ayat-ayat Allah yang baik buat orang yang mau jadi ulil albab. Contoh lah yang paling gampang di surat An-Naml. Nah, itu kenapa tuh surat namanya An-Naml? Artinya the end atau semut. Kenapa sih dibilang semut, Ustaz? Ya karena memang ada cerita semut di dalamnya. Cerita Nabi Sulaiman sama pasukannya lagi jalan, ketua semut bilang, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam lubang, nanti keinjak sama pasukan Sulaiman." Sulaiman mendengar itu paham. Fatabas sama Sulaiman, kemudian Sulaiman senyum, mengatakan, qala rabbi auzi'ni. Ya Allah, kok aku bisa bahasa semut? Aku paham. Auzi'ni an ashkura, ajarkan aku bersyukur.
atas nikmat yang kau berikan padaku. Ini kan satu pelajaran. Kalau kamu mau tadabburi Quran, ketika nanti kamu mampu sesuatu yang tadinya kamu nggak mampu, bukan yes jawabannya, tapi Robbi auzi'ni. Kita ngelihat anak kita juara di bawah panggung, kita nunggu kabar juara 1, anak kita dipanggil Dudung Marpawi misalkan begitu ya. Ya Allah, Robbi auzi'ni gitu ya. Juara 2 Wati, 3 si Budi, ya kita tahu kan nama-nama itu aja deh ya. Pokoknya anak kita lah yang dipanggil lah ya. Terus kita jawabnya apa? Bukan yes, bukan gitu. Robbi auzi'ni, ya Allah ajarkan aku bersyukur. Itu harusnya. Bukan malah menjadi sombong. Kenapa? Karena kita telah membuat ini anak juara. Bukan Allah yang bikin. Tugas kita cuma menyampaikan. Bicara nih anak paham apa enggak ya? Wallahu a'lam bishawab. Dikembalikan hukum kepada Allah. Karena kan banyak juga yang sekolah bareng tetap aja nggak naik, nggak paham, betul? Jangan kayak ibu-ibu kemarin ngeliat anaknya coret-coretan, Robbi auzi'ni, anaknya lulus, tapi lulus yang salah itu ya. Ya alhamdulillah dia lulus, cuman saya kecewa ngapa coret-coretan baju sih gitu ya. Padahal tuh baju kalau dikasih orang susah seneng. Iya. Dipakai buat coret-coretan. Habis itu dibuang jadi topok. Maksudnya ya. Ujung dari sebuah pendidikan, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Tapi kalau kita ingetin gitu, sesat nih. Nyuruh orang nggak mubazir gitu ya. Aduh, manusia ya. Susah sekali menjelaskannya ya. Ya sudahlah, Allah yahdi. Semoga Allah berikan hidayah. Ya Bu, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Dan ini enggak semua orang mampu. Karena manusia ini diuji dengan ujian yang sama, namun hasilnya berbeda. Ya. Nah, kalau buat orang yang mengerti furqan, ya memiliki furqan, dia tahu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya gimana saya punya furqan, Ustaz? Kan ayatnya dibilang tadi intattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Nah ini yang jadi masalah jika kamu bertakwa. Terus gimana? Bagaimana menjadikan diri kamu bertakwa gitu ya. Ya ini kalau udah bagaimana menjadikan diri kamu yang bertakwa berkait dengan yang kita sampaikan di yang lampau. Apa? Yakni surat Al-Ahqaf ayat 28. Ingat di awal-awal kita kajian pensucian jiwa ini. Al-Ahqaf ayat 28 tuh Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Hai orang yang beriman, bertakwalah dan contohlah Rasul, maka Allah berikan 2 kemuliaan. Yang pertama, diberikan cahaya dalam hidupmu. Yang kedua, diampunkan kamu. Inilah ibadah yang betul. Maka setiap ibadah yang betul, si pelakunya itu punya 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama, Allah berikan cahaya dalam hidupnya. Keuntungan yang kedua, Allah ampunkan. Kenapa diampunkan? Karena Nabi bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, itu penghapus dosa kalau betul melakukannya. Maksudnya dihapuskan dosa di sini, diterima semua ibadahnya. Adapun tentang cahaya yang diberikan oleh Allah buat dia ketika melakukan ibadah, itu efek ibadah. Efek ibadah. Ya kadang-kadang semangat kita dalam ibadah itu membuat kita lupa akan sakit yang kita derita. Ibu yang sangat menginginkan anak dan mencintainya, kadang lelah tak terasa. Anak nangis dari malam sampai pagi digendong aja, kuat tuh ibu. Ya kan enteng Ustaz, anak paling 7 kilo gitu ya. Coba si bapak tuh yang keker suruh gotong 7 kilo, coba setengah jam juga komplain kan. Aduh nggak ada pembantu apa sih mah, masa kita begitu ya. Beda lah bobotnya beda.
Ibu mengandung bawa anak di perut paling berat 3,5 kilo lah ya, 4 kilo ke bawah gitu ya. Itu 9 bulan gitu ya. Kita bawa 1 botol air mineral saja begini aja nih, jangan lepas-lepas sampai sore kalau nggak keram. Ya. Kenapa? Karena memang tadi semangat melupakan rasa. Ya, kalau kita bisa didik diri keluarga anak kita untuk mengerti sesuatu yang dia lakukan gitu ya, maka dia menjadi anak yang tidak akan pernah lelah dalam belajar, tidak akan pernah lelah dalam berbakti kepada kedua orang tua, tidak akan pernah lelah dalam berbuat baik. Nah ini kan kayaknya nggak mungkin, Ustaz. Memang nggak mungkin, cuma Islam ini kan butuh pembiasaan. Dibiasakan dengan ilmu. Kalau ilmu sudah dibiasakan dalam kehidupan, indah. Ya, sebagai suami, sebagai laki-laki, tentu akan merasa lelah loh kalau kita pikir-pikir merenung gitu ya, sambil bayangin berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang sore bareng kampret tiap hari gitu ya. Pergi anak masih merem, balik udah merem gitu ya. Ya Allah ya. Orang perempuan curiga begitu mulu, dia nggak tahu nih suami nangis tiap hari di jalan, pengen deket sama anak, betul? Pengen deket sama keluarga. Siapa yang nyangka kan? Lelah terasa. Udah gitu dapat bulanan dipocel-pocel. Pas dapat gaji, minta ini, ya habis gitu ya. Tapi nggak capek, kenapa? Karena tempatnya pas. Ini orang tua. Ya orang tua tuh nomor 1 tuh ya, ibu, ayah, baru istri, anak. Begitu tuh tahapannya tuh ya. Kalau mau berkah, kalau nggak mau berkah lengkap aja, emak enggak, bapak enggak, bini, anak, begitu gitu ya. Emak gampang, nggak berkah dah tuh insya Allah ya. Tapi kalau pengen berkah susunan yang betul, ibu, ayah, istri, anak, baru yang lain. Seneng bangga, bahkan ada kesenangan ketika anak datang, Abi kita jajan dong, kapan lagi gitu loh ya. Memang nikmat rasa, sampai lupa kemarin mengeluh proses perjalanannya. Atau mungkin sebagai seorang pendidik yang ada rasa kepedulian ketika kita melihat di jalan anak diseret sama orang tuanya, suruh minta-minta sementara emaknya karaokean dengan alat musik yang dia bawa, mending enak suaranya, betul ya. Anak suruh minta, atau anak suruh dagang ulekan tuh di depan golep Fatmawati situ ya, astagfirullahaladzim. Atau nih kalau kita lurus terus nih ya, ambil jalan yang kulisan ya, itu banyak orang-orang buta dagang kerupuk yang saya bilang tuh kan, aduh ya Allah, ini ilmu ekonomi mana yang mengiyakan ini gitu loh ya. Anak kecil suruh dagang batu, orang buta suruh dagang kerupuk, astagfirullahaladzim. Coba deh susunan yang kelima Bapak pengen lihat, belat Pak, pasti begitu kan. Kan ditumpuk ulekan jualnya. Orang buta kita nanya, ada yang garing nggak? Allahu alam, itu jawabannya. Ilmu ekonomi mana yang mau nerima itu kan? Tapi terjadi. Nah kita ada kepedulian. Wah ini sih nggak bener ini. Ini sudah menjual menjual nasib kalau sudah begini ya. Orang ditawarkan rasa empati. Bukan karakter yang dibeli gitu kan, haram di Islam, nggak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Ya sudah profesional dalam semua hal, jangan suruh orang ini, jangan suruh orang itu, tapi betul-betul berkaitan dengan apa yang ada. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya dikatakan oleh ulama di surat Al-Baqarah ayat 282 berkait dengan Al-Anfal tadi. Sekarang Al-Baqarah 282 ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah ajarkan ilmu kepada kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Jadi Bu, tanamkan agama sama anak-anak kita sejak dini. Biasakan mereka bermain dengan Quran, bermain dengan hadis, bermain dengan hafalan. Nanti kesananya itu Allah yang akan kasih ilmu sama mereka. Ilmu masak, ya, ilmu membangun rumah,
ilmu menyembuhkan orang, ilmu menjaga keamanan negara, atau apalah yang dimaksud ilmu itu pekerjaan. Ya kita nggak pernah tahu kan anak kita jadi apa. Pengennya sih begini, tapi kan kita nggak tahu. Ya tiap anak kemampuannya berbeda. Karena kan kalau kita nih manusia ini kan madaniyun bitab'i, makhluk yang yang memiliki karakter seperti binatang, tergantung turunan. Kadang-kadang kita nikah, kita merasa pandai, istri kita pandai, kita nikah. Cuma kita lupa, pandai ketemu pandai harusnya hasilnya pandai kan. Tapi cara kita ngedidik bikin anak bodoh. Lawang anak pandai, bapak pandai, ibu pandai, anak pandai, tapi nggak boleh kerja, nggak boleh susah, otaknya nggak kerja, sehingga jadi nggak pandai. Ini mamahnya pandai, papanya pandai, kenapa? Dari kecil dilatih meri, otaknya kerja sampai pandai. Ini anak harusnya lebih pandai. Lawang istilah kata guru kencing berdiri, murid kencingnya lari kok. Ya, nggak ada istilah kata anak lebih bodoh. Cuma tadi rasa empati kita yang tinggi ini membuat anak ini bodoh. Jangan deh ya Allah, jangan keras-keras ngedidiknya anak. Udah kamu nggak usah pusing, pokoknya semua disiapin. Kamu pokoknya tinggal duduk, pakein celemek, disiapin piring, kayak anak cacat begitu ya. Anak nggak boleh berkreasi gitu loh. Silakan sekali-kali dia suruh nyuci piring, biar dia tahu. Buat anak itu bukan penyiksaan, kenikmatan. Anak main air paling demen. Masya Allah, ya. Anak nangis bawa ke air, selesai urusannya. Udah yang kira-kira nangis sekarang berenang, asik lupa nangis langsung. Jangan berenang yang bersih airnya, main becek, cihui, begitu jawabannya ya. Sudahlah. Ya harus paham tuh ya. Nah, harusnya dia mengerti Allah telah berikan kemuliaan buat anak dia, ayahnya pinter, mamanya pinter, anaknya pinter. Cuma cara mengangkat kepandaiannya ini yang nggak mampu. Sama dengan kita, dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu nanti ya. Mungkin anak kita ngambil darah kakeknya, mungkin ngambil darah mamahnya, mungkin papanya, atau mungkin ada kemiripan dengan silsilahnya. Kita nggak pernah tahu lah. Ya kita nggak pernah tahu ya, karena ya pasti ada yang sama gitu loh. Itu nasab itu penting banget ya. Saya ngutek-ngutek aja saya pengen tahu. Orang keluarga saya orang seni semua. Mama saya desainer, menggambar ini, gambar itu. Kakak saya penggambar apa. Saya sendiri juga dulu nggambar apa semua gitu ya. Dari mana nih ngajar gitu, nggak nyambung gitu ya. Bahkan dulu saya paling nggak suka ngajar, saya nggak suka sama sekali. Cuma karena memang terpanggil untuk ini ya Bismillah gitu ya. Ternyata memang dari kakek buyut kita memang silsilahnya guru-guru yang kita nggak pernah tahu. Ya iyalah, pasti ada darah itu yang kita nggak pernah tahu dulunya. Nah anak kita sama. Sekarang bagaimana ilmu mau datang? Satu, biasakan dia bertakwa. Takwa itu luas. Sholat, zakat, puasa, haji, berbakti, nikah, apa semua. Seluruh ibadah yang dia profesional di atasnya, itu bentuk ketakwaan. Ya kalau saat yang paling gampang lah, kita nggak tuntut anak ini pandai sholat, pandai ngaji dulu. Pandai berbakti ke orang tua. Itu nanti efeknya takwa. Anak yang berbakti, walaupun sholatnya mungkin belum bagus, agamanya belum rapi, sukses, buktiin. Sama seperti orang yang gemar bersedekah, rajin, kaya walaupun belum baik agamanya. Itu yang Allah katakan, yu'allimukumullah, Allah berikan ilmu. Karena ilmu itu milik Allah. Al-ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan ilmu itu cahaya Allah nggak terkontaminasi dengan kemaksiatan. Artinya selama ketakwaan yang dia dapat tidak ada kolaborasi dengan kemaksiatan, efeknya jelas. Yu'allimukumullah. Ya. Menjadi orang yang betul-betul baik. Atau mungkin kita didik anak kita untuk menjadi murid yang nurut sama gurunya, sehingga gurunya seneng. Ini anak nggak pinter, cuma terpakai. Banyak di sekolah yang begitu. Ini anak sih kalau lihat rapotnya sih wallahu a'lam bishawab, aduh ya, cuma kepake jadi OSIS, jadi rohis, jadi ini, jadi itu, yang nanti setelah dia lulus dia sudah punya dasar-dasar organisasi, malah terpakai, malah terbukti kok. Berapa banyak anak yang kelihatannya bodoh, nilai rapotnya nggak bagus, sekarang jadi pengusaha yang anak buahnya teman-teman yang pinter.
Oh banyak, bukan satu dua itu ya. Ya, dunia ini memang milik Allah. Allah kalau mau bolak-balikin apa mah terserah Allah. Ya, aduh, betul-betul ya. Dulu kita duduk manis dengerin si guru ngomong ya, kalian harus gini. Sekarang kebalik, kita yang ngomong guru pada duduk gitu ya. Begitu tuh dunia tuh. Ya Allah, iya. Emang tiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi yang harus kita yakini apa? Ini wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Jadi kunci ini orang sukses ilmu. Saya sering tekankan, ini anak-anak yang ujian. Hari tenang itu bukan dihantam sama belajar yang berat, rusak. Yang penting nyambung ya, artinya begini. Dari waktu itu sudah belajar. Tiap hari buku dibaca, pulang sekolah, istirahat, buka-buka walaupun setengah jam, baca-baca cepet, tutup lagi, sudah biasa kan anak begitu. Kemudian malam jangan terlalu berlama-lama biar istirahat, karena berkah pagi dia dapat. Ya, nanti ketika hari tenang, itu memang sekedar baca saja, jangan terbebani. Ya, karena banyak orang yang ketika hari tenang malah fokus baca, belajar, malah stres. Akhirnya besok yang sudah hafal jadi lupa gara-gara begitu ya. Salah sekali. Justru hari tenang itu suruh banyak ibadah. Ya, karena Allah yu'allimukumullah, Allah akan turunkan ilmu yang pernah kau baca. Ya, nak, kapan ujian? Minggu depan mah. Ya, kamu temuin nenek kamu, temuin kakek kamu, temuin om kamu, minta maaf. Minta doa mereka. Itu orang tua. Terus kalau mama mau boleh sarankan sama kamu, rapiin sholat kamu nak ya, mumpung libur nih hari tenang, atau mungkin dikurangin aktivitas dalam hari tenang, banyak zikir, banyak ibadah sama Allah. Nah sisanya kamu belajar di waktu yang kamu rileks. Bohong kalau anak ini nggak pinter, nggak terbebani, karena dia tahu sekali bahasa Allah mudah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kalian bertakwa, Allah berikan ilmu. Lah sekarang kalau dia sholat enggak, sama orang tua kacau, cuma modal ngapal terus jadi pinter, mimpi di siang bolong. Dah ada yang begitu. Ilmu ini milik siapa? Memang milik kita. Terus kalau kita udah baca udah tahu, yes, dah beres. Terus besok jawab 10, terus berkah belum tentu. Ya, ayolah kita berbagilah sama anak-anak kita tentang masa lalu kita lah. Ya, kamu tuh kayak mama tuh kalau udah baca tuh sampai terus pas ujian gak bisa sama gitu ya. Ya kayaknya gak usah gitu-gitu amat deh nak ya. Kesalahan mama mungkin dulu waktu zaman SMU, mama tinggi-tinggian jambul gitu ya. Mama berharap sama kamu sekarang janganlah, kalau perlu panjang-panjangan kerudung ya, sampai tuh Allah suka sama kamu. Kalau Allah sudah suka sama kamu, nggak ada yang nggak mungkin. Nah kadang yang kamu lupa Allah datengin biar inget. Kan kita udah pernah baca, udah nempel di otak kita. Yang ngeluarin siapa? Allah. Ya, makanya nanti kalau kamu mau masuk ke ruang ujian, kamu banyak istighfar ya sama Allah. Kemudian bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Doanya apa mah? Allahumma sahil umurani. Ya Allah mudahkan urusanku. Ini kan kita yang diajarinnya kata kalau mau ujian baca apa? Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu mau belajar, beda lagi. Kita kadang-kadang suka salah tempat ya. Kayak apa? Kayak orang mau apa rumah tangga minta dikasih berkah, saya suka tanya ngedoain pengantin apa? Pada bingung. Kalau kondangan biasanya doanya apa? Allahumma barik lana fima rojaktana katanya. Tunggu makan itu hadisnya doif. Makan sih nyampe kondangan ini kayak makanannya apa? No pengantin makanannya apa? Gitu ya. Jangan suka salah tempat dalam doa. Pasin tuh doa ya. Jadi kalau kita minta zidni ilman, berikan aku ilmu, warzuqni fahman, itu lebih mengarah kepada belajar. Nah, kalau sudah berjuang, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dan ibu doain dah tuh. Ya Allah berikanlah kemudahan, ya Allah gampangkan. 90 menit doain Bu, ijabah insyaallah. Bukan anak nyanyi, emak doa juara. Di atas panggung anak kayak monyet keri joget, emaknya doain di bawah. Jangan ya. Ya,
Ujungnya apa sih? Ujung semua yang kita lakukan di atas dunia ini kan kita berbekal sebenarnya. Bagaimana kita menjadi orang yang soleh, soleha, bagaimana kita mencetak generasi yang soleh dan soleha, sampai kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan untuk anak kita ini sebuah kebaikan. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekallah kamu nak untuk ujian kamu. Berbekallah kamu nak untuk menghadapi bulan ini. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah ibadah kepada Allah. Ya, dipahami kemuliaan. Bagaimana mereka menjadi orang yang konsisten dalam ketakwaan kepada Allah. Berpikir bahwa Allah ciptakan dirinya memang untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Maka dia memaksimalkan hidup untuk menjadi orang yang betul-betul tazawwad billah, berbekal untuk Allah. Maka kalau sudah berbekal untuk Allah, di mana dia mengerti dia tercipta dengan ciptaan yang ahsan terbaik, maka dia akan bawakan yang ahsan pula kepada Allah. Efek positifnya apa sih Ustaz? Yang lainnya surat At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21 pakai to ya, At-Tur ayat 21, Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai' wa kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, di mana mereka dan anak cucunya ini mengikuti keimanannya, di mana mereka diikuti oleh anak cucunya gitulah. Nah, jadi orang-orang yang beriman yang anak cucunya ngikutin iman dia nih, ibu nih. Sekarang ibu dibilang bawel, keluarga bilang ibu sesat karena kerudungnya panjang, lakinya bewok, celananya cingkrang gitu ya. Nah, padahal semua yang dilakukan itu karena Allah. Gitu ya. Wattabathum dzurriyyatuhum. Nanti satu masa nanti di keluarga ibu ada yang ngikutin. Setelah kita udah nggak ada, baru orang oh gitu ya. Kan begitu tuh orangnya. Wattabathum dzurriyyatuhum biimanin. Iman kita diikutin, ternyata iya ya. Yang dikhawatirkan ternyata malah yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Wa ma alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang yang begini Allah akan kumpulkan mereka di sorga. Sebenarnya bukan hanya minta ya Allah kumpulkan aku di sorga, bukan. Bisakah kita jadi orang yang benar mewarnai kebenaran kepada yang lain? Karena ketika kebenaran mewarnai yang lain, inilah awal sebuah kemuliaan. Manusia menjadi mulia dengan itu. Manusia menjadi mulia dengan mencontoh apa yang benar yang dia lihat. Ketika yang melihat mencontoh, maka semua kebaikan yang sama ini akan mengumpulkan kita di akhirat nanti. Itulah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di akhirat bersama-sama lagi ya Allah. Ya nggak bisa kita ngomong kalau kita nggak buktikan. Ya karena ada juga orang yang pengen ketemu, ada juga yang nggak pengen ketemu, gitu ya. Ya Allah, sudah pegal sama dia 20 tahun ya Allah. Ya Allah, jangan ketemu lagi, soalnya jangan ketemu ya Allah, nggak bisa begitu ya. Kalau imannya sama ya ketemu lagi, ya ketemu lagi ya Allah. Ya nggak apa-apa, udah lain cerita. Di sana udah baik, di sini aja galak, sana udah baik insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi baiknya ya. Karena dunia ini memang membentuk orang menjadi sesuatu yang kadang-kadang nggak diinginkan atau sesuatu yang diinginkan dunia nih. Ya tadi karena mungkin kesalahan kita sih sebenarnya, kita minta sama Allah yang terbaik, dapat yang baik, punya anak yang baik, kita nggak bisa ngedidik. Ya Allah, berikanlah aku orang yang pinter cerdas, minta pasangan yang pinter cerdas. Dia lupa, pinter ketemu pinter pasti berdebat, betul ya? Masing-masing ngerti agama. Kata suaminya, enggak dong, itu kan ada ayat Allah, tapi kan di ayat yang lain, hadis rame gitu kan. Anak yang bingung, aku nggak pengen ngaji, jadi bingung gitu kan.
Yang udah pinter pada berantem. Ya, kita pengen dijadikan sama Allah nih memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu salah satunya ketika ilmu sampai termanage. Gitu ya. Jadi bukan ilmu sampai malah berantakan, karena yang paling baik kalau ilmu sudah sampai termanage. Ilmu itu merubah orang yang belum paham ilmu, tapi ilmu itu mewarnai orang yang berilmu, gitu loh. Ya jadilah orang yang betul-betul terwarnai dengan ilmu. Makin banyak ilmu fikihnya, ilmu tarbiyahnya, sirahnya, faraid, makin jadi orang yang good looking gitu loh. Kenapa? Enteng. Masalah tuh enteng buat orang yang berilmu. Ya kalau tua mah pasti tua. Orang dia berilmu tak nggak tua-tua, enggak, bohong, pasti tua. Cuma tenang gitu loh. Dapat masalah kayak gini, oh iya, ingat, oh ini di sini, ini di sini, ini di sini. Tapi kalau udah nggak berilmu, udah nyurang duluan, was-was. Ya Allah, dia ngomong apa gitu ya. Ya beruntunglah kalau kita bisa mendidik diri kita, anak-anak kita berilmu tuh enak. Ya saling mengingatkan. Ya Allah, anak kecil aja kalau kita kadang suka, dia nggak paham, kita nggak mengeluh, cuma paham dia. Anak kan sensitif ya. Saya ngalamin pribadi ya. Kalau saya lagi sakit, ya Allah, aduh. Anak tuh bisa nyaut yang umur 4 tahun. Ya, kok aduh, tapi Allahumma adhibil ba'sa ijbi anta capi wajib. Oh, iya. Anak lo itu lo ya. Iya, tadi bukan ngeluh, emang kalau sakit harus aduh. Kalau yes bingung, saya bilang begitu ntar. Masa sakit yes kan nggak mungkin gitu kan. Ya aduh lah. Labasa tohul insyaallah berjalan begitu. Belum pasti tapi udah betul dah ya. Ya anak begitu tuh ya. Jadi latih mereka. Dilalah nanti kalau kita lupa, anak yang ngingetin. Ya, anak yang ngingetin. Tapi kalau dididik dia tahu bahwa orang tuamu itu makin hari makin kurang, bukan makin pinter. Tapi kalau dididik, orang tua mendidik anak seakan-akan cuma dia yang pinter, bahaya. Belajar jujur sesekali kita sama anak itu di pencetakan generasi robbani itu kan, dalam pendidik yang sukses dikatakan bahwa sampai kalau kita balapan lari saja boleh sesekali kita tuh belagak kalah. Nggak usah harus papa kita balapan lari, ayo kaku nih bapak, ayo gitu ya. Mulai lari beneran tuh bapak, ya anak ketinggalan. Oh bapak kuat banget sih, ya kamu begini, diremehin anak. Jangan, boleh sekali-kali kalah. Wah kamu menang, bapak udah tua ya, masya Allah kamu sih. Itu anak kan agak gimana diangkat mentalnya gitu ya. Jangan, dunia pendidikannya seperti itu ya. Kalau guru bertanya tuh bukan nggak paham. Ya saya akan coba bertanya kepada anak-anak tentang beberapa pertanyaan yang kita pelajari tadi. Bapak nggak paham gitu katanya. Bukan bapak nggak paham, bapak pengen nanya. Ya karena di kita ini suka begitu tuh bahasanya ya, suka nggak nerima orang untuk melihat keadaan begitu ya. Ya sama orang tua, kita latih anak-anak kita untuk berdialog. Mama pengen ngomong sama kamu nih nak. Kenapa sih mama tumben? Iya nggak tumben, mama nunggu masa-masa ini, mama tunggu dari waktu itu, nunggu kamu dewasa sedikit. Kamu sudah enak diajak dialog sekarang. Ajak naik mobil, ajak naik motor, temen aja kita ajak makan di mana, minum di mana, anak aja. Mau kemana sih mah? Ada tempat yang enak dan kamu pasti suka deh. Enak banget mah ya. Duduk. Ada apa sih mah? Mama pengen ngobrol nih sama kamu kayak bisa bantu mama nih. Karena anak, wah tumben mama nanya gitu kan. Masya Allah. Ada apa sih mah? Mama, sebenarnya mama ini berat ngomongnya, cuma ya harus mama omongin. Kalau disimpan takut jadi sakitnya nanti. Mama, ujian mama di papa kamu gitu ya, misalkan gitu ya. Cerita. Emang kenapa sih papa mah? Ya Allah, papa tuh gini-gini. Oh, pantesan mama aku juga gini. Akhirnya jadi gibah berdua. Kalau bisa anak kan ngingetin nanti kan. Ya udah sabar mah. Ya memang papa gitu, mungkin papa capek kali, tapi kan dia orang baik mah. Makanya walaupun mama kesel sama dia tetap bisa bikin mama gemuk, betul kan?
Berarti kan mama bahagia, cuma mama nggak pikir aja ke sono. Bukan bahagia, mama memang kebiasaan kalau stres ngemil gitu. Atau apalah. Enak loh dialog sama anak, enak loh ya. Dan kita nggak takut anak itu ngomongin ke orang, ya. Karena kalau kita ngomong ke orang kan lain cerita nanti. Coba jadikan anak kita itu sahabat kita. Nah nanti tak terasa tegak ayat wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Anak akan menjadikan orang tuanya sahabat. Dikala sakit, duka, lara selalu ada. Mungkin dia sibuk, tapi dia tahu bahwa dia terdidik sama orang tuanya yang sibuk juga, punya quality time. Dimana sebulan 2 kali, sebulan 3 kali dikhususkan waktu untuk orang tuanya. Sampai nanti ketika dia pun sibuk, dia bilang sama orang tuanya, saya minta maaf karena saya sibuk, harus sibuk untuk banyak orang. Tapi ada 3 waktu yang gak bisa terganggu untuk kamu, mama, ayah, atau siapa gitu ya. Masya Allah. Tapi sesibuk-sibuknya saya, kalau mama telepon, ayah telepon, siap saya datang. Masya Allah. Jelas sekali ya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dia petik. Ini kamu lihat. Tapi kan itu nggak semerta-merta saat bisa begitu. Iya, butuh pembiasaan. Makanya bahasanya mencetak generasi Rabbani. Ya, ada tarbiyah. Saya zigzag nih ya, yang punya buku zigzag nih. Ibu baca-baca tuh buku di rumah, nanti akan paham yang saya sampaikan. Karena nggak bertaut, karena saya kaitkan dengan tazkiyatun nafs gitu ya. Jadi bagaimana membiasakan mereka untuk senang dengan kebaikan gitu loh. Karena kalau sudah senang dengan kebaikan, dia bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, yu'allimukumullah, Allah berikan ilmu. Yang orang tuanya orang kampung, bukan siapa-siapa. Anaknya Masya Allah. Ya, saya berapa kali nih bawa umroh nih, bawa anak-anak unik. Sampai terakhir kemarin maknya saya bawa. Ya. Jadi ada anak nih, biang kerok dah. Betul-betul nih anak Masya Allah ya. Qadarullah kenal, ngobrol, akhirnya sudahlah berangkat umroh lah ya. Oh saya brainwash betul-betul di sana gitu ya. Sampai dia ngomong seperti yang antum bilang, saya ini nakal, bandel, bukan maunya saya, keadaan yang bikin saya bertahan untuk bandel gitu loh ya. Kenapa? Orang tua saya nggak demen banget saya baik, Tat. Ya saya bingung. Jadi kalau saya lagi ngaji tuh digini, lo kayak kiai lu ngaji kata gitu. Saya pakai koko sama sarung mau ke masjid kayak ustad begitu. Astagfirullah, Tat. Mak saya Tat nggak demen sholat, ya Allah Tat. Mak saya nggak demen sholat, boro-boro bisa ngaji Tat. Makanya saya terbentuk begini. Saya bilang jangan salahkan orang tua dulu. Kita juga nggak pernah tahu dia kenapa begitu kan. Mungkin kakek kamu nggak ngedidik dia. Sudahlah, pokoknya Allah tahu kamu baik. Mudah-mudahan melalui kamu datang kebaikan buat dia. Oh sudah kita didik dia tuh ya, kenalin sama Syekh Abdul Razak, saya kenalin dia, saya dialog sama beberapa ustadz di sana, saya kenalin sama Ustadz Firanda, Fauzan, apa saya kenalin semua, sampai dia merasa, ya Allah Islam enak banget sih Ustadz. Dan sekarang Masya Allah, dari yang dugem narkoba sekarang sudah tidak ngerokok sama sekali, alhamdulillah ya, butuh waktu nggak lama. Nah mulailah dia bekerja dan dia sekarang dia berangkatin ayahnya, ibunya, ada aja 3 bulan yang dia berangkatin semua ini. Sampai kemarin saya bawa ibunya, oh bener dah saya bilang, ini emak nasibnya bagus saya bilang ya. Betul-betul Masya Allah ini manusia ya. Saya nggak tahu rahasia Allah di balik penciptaan ini makhluk, saya bilang gitu ya, betul-betul. Punya anak yang subhanallah, yang betul-betul baik. Karena saya selalu temani orang apa nih anak muda ini. Anak muda umur 27, 28 muda. Ya, dia dari SMU, dia sisihkan uang jajan dia, diambil 1 anak yatim. Nggak ada yang tahu itu. Masya Allah, dasarnya baik sekali. Jadi saya positive thinking sama nih anak. Terus kita didik dan betul sekali sekarang kebaikan dari dirinya untuk keluarganya. Yang betul-betul orang yang tidak kenal agama, dia orang Jakarta, ya orang Islam, cuma nggak paham agama. Mana kita tahu kan? Ya intattaqullah yu'allimukumullah. Karena rumusnya itu, kalau kalian bertakwa, Allah berikan ilmu. Ada saja nanti yang kadang-kadang di luar dugaan. Oh iya. Banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan buat orang-orang yang seperti ini. Nah, ya. Dunia nggak menghalangi dia untuk menjadi orang yang baik.
Maka dengan waktu, bergulirnya waktu, dia menjadi orang yang Allah bakal kumpulkan di akhirat nanti. Bahasa Allah, alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Ya, karena setiap kebaikan yang orang lakukan ini pasti Allah balas. Makanya bagaimana caranya waktu yang singkat di atas dunia ini kita selalu berbuat baik. Walaupun bukan berarti kita orang yang maksum yang nggak pernah berbuat salah. Pasti kita berbuat salah. Bohong orang itu maksum, nggak ada yang maksum. Manusia pasti berbuat salah. Nah kalau bicara manusia pasti berbuat salah, ya kembali ke hukum manusianya, bagaimana mengerti kesalahan dan sababnya, tentunya begitu. Ya Allah katakan kullu mri'in bima kasaba rahim. Setiap orang itu akan dibalas dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya kadang-kadang balasan Allah itu di luar dugaan manusia, sehingga dia jadi orang yang kuat, mampu, padahal standar orang mah nggak mampu, tapi dia diberikan kemampuan. Punya hitung matematik kayaknya nggak bisa nih, tapi Allah jadikan baik. Karena kan orang sekarang kadang-kadang pakai matematik kan. Pokoknya saya sih udah ngomong sama suami, Ustaz, terserah mau anak berapa, yang penting sekarang nih per anak 2 juta sebulan misalkan gitu ya. Kebutuhan jajan, makan, sekolah dihitung tuh betul 2 juta, memang enggak salah ya. Jadi kalau anak tambah lagi ya 2 juta lagi tambah gitu ya. Langsung ke anak kelima 10 juta. Sementara suami siapa, gaji cuma berapa. Lihatlah orang yang gajinya nggak seberapa, anaknya banyak, nggak ada masalah. Ternyata hidup itu nggak matematik. Kita bicara keberkahan. Ya. Yang kadang-kadang malah matematik meleset, kirain 10 totalnya 12. Mana kita tahu? Kita perhitungkan tepatnya 10, ternyata hasilnya 12. Wallahu a'lam. Kadang-kadang 10 ternyata hasilnya 8. Kita bicara berkah. Karena dalam hidup ini ada hak Allah yang manusia nggak mampu. Kita perhitungkan anak makan baik, makan sehat, insya Allah dia nggak akan sakit lah selama sebulan. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Lawang Nabi saja meninggal dalam keadaan sakit di tempat dia diracuni. Kenapa? Karena dia manusia. Kalau Allah mau, Allah bisa tuh ambil tuh penyakit, Allah bisa kan? Bahkan ruqyahnya Rasul dahsyat sekali kan? Megang kaki, baca Al-Fatihah dan lain sebagainya, hilang. Rasul ahli, matanya bengkak, sakit, dikasih ludah Rasul sembuh. Mukjizatnya ada, cuma Allah bilang Allah punya hak untuk membuat sabab seseorang itu bagaimana. Nah silahkanlah berbuat sebuah kebaikan. Makanya kebaikan itu pasti berbekas. Ya pasti berbekas. Mungkin ibu atau ayah yang terkena wasir, anaknya nggak tahu kenapa dia banyak di meja menulis, kurang minum, atau dia seorang supir. Tapi semua sakit yang dia derita bakal menjadi hujah di akhirat nanti. Makanya saya suka bilang, kalau orang bilang tuh kamu lecet, kamu gini-gini semuanya, ya udah diobatin terus gini, buat ceritaan di akhirat gitu. Enteng saja. Ini bekas apa nih? Dulu besot, kepleset, lagi miring gitu ya. Dulu begini, dulu begini. Boleh sekali ya. Jadi jangan takut ada kesulitan dalam berbuat sebuah kebaikan. Yu'allimukumullah. Nah kalau sudah bisa seperti itu, kita telah mencetak kader para waliullah. Wali itu nggak harus turunan-turunan Rasul. Wali itu juga nggak harus orang-orang yang dikultuskan. Karena orang makin alim dibilang makin suci, makin betul makin suci, makin nggak punya salah. Nggak, tetap dia manusia. Walaupun dia benar pasti salah. Kita nih kelihatannya bener, udah sholat, puasa, nggak mau gibah, apalah semua yang baik kita lakukan. Orang tua kita juga, masya Allah, orang tua saya sekarang puasa Daud, nggak pernah bergaul, nggak gini. Terus buat apa ada doa Rabbighfirli wali walidayah? Artinya apa? Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, wali walidayah dan kedua orang tua. Artinya kita kan tahu bahwa kita pasti dosa, orang tua dosa, dan itu doa nggak terhapus. Sampai Nabi aja baca, menandakan apa? Manusia tempatnya salah. Ya, kalau semua orang nggak ada yang salah, hilang nama Allah Ghafur. Udah nggak ada yang perlu diampunin. Makanya Allah bilang, kalau seandainya kalian semua tidak ada yang berbuat dosa, kumusnahkan kalian semua. Dalam diskusi itu, idlam tudnibu la dhahaballahu bikum.
kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, kumusnahkan kalian semua. Bukan berarti mari berdosa, bukan. Ini menandakan bahwa manusia itu tidak ada yang maksum. Berarti Allah salah cipta. Ini malaikat. Allah tuh suka sekali sama orang yang berdosa, kemudian dia bertobat, menangis. Allah suka banget. Orang tua aja yang sudah merasa gagal mendidik anak, anak terlanjur gede, dibilangin susah, bingung Ustaz. Kata Allah suruh tobat orang tuanya. Tobatnya orang tua hidayah buat anaknya, gampang banget. Fakana abuhuma saleh, karena orang tuanya orang soleh. Allah jaga nih anak. Ya Allah, saya ingat dulu saya kos di luar negeri, kos di luar kota, saya maksiat. Ya Allah, sekarang anak saya juga begitu di luar negeri. Aduh, apa yang dia perbuat? Tobat. Tobat dari masa lalu. Allah jaga tuh anak, insya Allah. Gitu ya bahasanya ya. Ya, karena setiap kebaikan berefek pada kebaikan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, insya Allah. Ya, saya minta maaf hari ini saya harus ke dokter tulang dulu di RSCM, janji sama dokter Andian Lubis, karena entah mungkin dioperasi apa enggak lutut, saya nggak paham nanti. Jadi saya dirubah jadwal janjian sama mereka. Jadi saya jam 10.30 di RSCM. Cuma karena janji Rumil dan kangen sama jamaah sekalian, lewat sambil jalan ke sana, insya Allah ya. Mudah-mudahan yang akan datang nggak ada masalah. Bantu doa supaya dimudahkan, insya Allah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Atau yang mau sambung kajian nanti insya Allah selesai, saya pulang sekalian, kalau nggak berat saya mampir di Rivoria tempatnya Bu Yanti. Nanti yang mau hadir silakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jam 1:30 insyaallah manfaat yang disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.